bahkan naudzubillah sampai angkat golok, sampai angkat golok. Inilah manfaatnya kalau orang tua yang mengerti perihal pembagian waris itu kapan seharusnya. Hal pembagian waris seharusnya tatkala orang tua sudah mendekati usia tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa ba'du, yang saya hormati jamaah Masjid An-Nur, tokoh masyarakat, Bapak Haji, juga Bapak Guru, juga yang sama-sama kita hormati rencana program Ayo Mengaji RW 12 yang live. Alhamdulillah sudah berjalan 5 bulan. Live training tinggal subscribe di Ayo Mengaji ya. Mudah-mudahan jamaah yang tetap nantiasa mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidupnya kita menjadi catatan di sisi Allah dengan pahala 1000 rakaat sholat sunnah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan banyak kita selawat mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Mari kita buka taklim kita dengan bacaan Ummul Quran, lanjutkan dengan sholawat. Semoga dengan Ummul Quran suratul Fatihah apa yang diniatkan pada malam hari ini khususnya yang hadir, Allah kabulkan hajatnya, Allah hilangkan penyakitnya, dan segala masalah diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkahi hidupnya di dunia dan akhirat. Anak-anaknya Allah jadikan anak yang soleh dan soleha, yang berbakti sama orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa Hidana waghfir lana ma madha. 5 buaya rebutan makan, kena seruduk landak terpental. Jika nyawa tinggalkan badan, menyesal hidup tidak beramal. Ya Rabbi bil
Mustafa balik Sayyidana Muhammad. Ada kelapa sama durian dibuat kinca untuk hajatan. Jika harta jadi tujuan, kalaulah mati jadi rebutan. Ya Rabbi bin Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Bila dingin umat terasa, cegahlah asma hangat raga. Jika ingin berbuat dosa, ingatlah mati selamat kita. Ya Rabbi bin Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, dengan salawat semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini yang seharusnya diisi oleh Ustaz Herman, jadwalnya nanti jadwal saya insya Allah diisi oleh Herman. Tukar jadwal Pak. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin semalam berita duka datang di RT 01. Kemarin malam 4 malam di RT 7. Malaikat Ijroil lagi kelayangan di RW 12. Ya. RT 7 ibu-ibu, RT 1 bapak-bapak. Ya. Saya baru semalam megang lagi Pak jenazah. Kemarin biasanya kalau siang absen karena kerja. Semalam meninggal bapak-bapak anak 4. Alhamdulillah ada janda 1 Pak. Ada janda anak 4. Ya. Meninggal karena kerendam beduk apa ya. Ini macam-macam penyakit zaman sekarang rupa-rupanya ya sudah melanda di bumi ini. Oleh karenanya hidup sehat perlu ya kita jaga ya, karena kematian datangnya ya'ti baghtatan, datangnya mendadak. Kalau kita sudah siap ya alhamdulillah, mati kita sudah senyum. Kita senyum menghadap Allah, tapi nangis saudara keluarga kita. Ya. Senyum kita, ya, karena kita sudah siap. Bagaimana yang nggak siap? Nah ini, ya. Saya kaget yang bawa. Saya pikir siapa? Tato. Yang bawanya bertato. Ya mudah-mudahan saya sambutan di situ, mudah-mudahan kita bisa berubah ya. Yang apa yang diberikan diciptakan oleh Allah ketika lahir, pulang pun utuh. Ya. Pulang pun utuh. Jangan sampai ada coret-coretan di badan. Ada coret-coretan ya. Walaupun coret-coretannya itu memang ya itu akan terganggunya amal ibadah kita. Sah tidaknya sholat gimana kita sahnya ketika bersuci. Hati-hati ya, jangan sampai kita kena pengaruh pergaulan yang namanya coret-coret badan. Ini ciptaan Allah, jangan dicoret-coret.
lahir polos kulit kita, tidak ada coretan, ibarat kertas putih masih polos. Maka jagalah kesucian tersebut sampai kita menghadap Allah kembali. Kalau malaikat bisa ngomong, ini bukan hamba Allah nih, ya. Soalnya ada coretan. Ya. Baik, kita kembali pada bahasan kita Akhlaqul Banin pada malam hari ini. Ya, adab seorang anak kepada beberapa saudaranya. Kita dulu ketika menjadi anak-anak ada aturan, ada etika. Di sini ada bul waladi ma'a ikhwatihi. Ikhwatuka wa akhwatuka aqrabun nas ilaika ba'da walidaika. Saudara laki-laki dan perempuanmu adalah orang terdekatmu setelah kedua orang tua. Setelah orang tua. Fa idza aradta ay yafraha minka abuka wa ummuka fata'addab ma'ahum. Jika kamu ingin membahagiakan ibu dan bapakmu, maka sopanlah kepada mereka semua. Ya. Sama orang tua kita disuruh beradab. Orang tua tiada, harta banyak nih. Ya. Terkadang kakak pengennya semua. Ini kan saya paling tua. Udah semua aja. Akhirnya antara adik dan kakak tidak bertanya. Bahkan naudzubillah sampai angkat golok. Sampai angkat golok. Inilah manfaatnya kalau orang tua yang mengerti perihal pembagian waris itu kapan seharusnya. Hal pembagian waris seharusnya tatkala orang tua sudah mendekati usia tua, ya. Pak Guru, hartanya umpama ada rumah 1 di Bekasi, 3 di Rawalumbu, umpama anak 2 ya. Oh, Jogja. Ya. Nah itu ketika kita kayaknya sudah usia 60, umat Nabi Muhammad 60 sudah perihal. Nah kumpul nak ya. Ini Bapak punya warisan 1 di Rawalumbu, 1 di Jogja. Nah, mana yang rokok di depan jangan dijual. Karena punya Kalau anak kita sudah diselesaikan pembagiannya, insya Allah ketika kita menghadap Allah tenang. Ya. Bahkan kalau anak yang soleh, udah Pak, 2, saya sudah 1 rumah cukup, 1-nya dihibahkan saja. Entah Bapak jual atau Bapak jual lalu uangnya disumbangkan ke pesantren atau ke masjid. Ya. Itu lebih baiklah lagi. Orang tua masih ada anaknya karena pengen kebagian duit, ma geser dulu ya ke belakang. Ini rumah depan kayaknya bagus banget nih, harga tinggi nih. Nah, ini anak bukan beradab, anak sangat beradab. Ya. Bagi ya. Kan ini musibah kalau seandainya setelah meninggalnya kita tahu-tahu anaknya putus hubungan ya.
sampai putus hubungan. Alhamdulillah guru kita Muallim Musa sudah mewakafkan masjid ini ya, serta masyarakat sekitarnya ya. Jangan sampai ya tanah yang sudah diwakafkan diambil alih. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini akan membuat menangis orang yang sudah meninggal dunia. Kita hindari ini. Jadi tetap kita menghormati saudara kecil atau saudara besar walaupun orang tua kita sudah tiada. Bi antah tarima ahokal kabiro wa uhtakal kabiro. Seperti menghormati saudara laki-laki dan perempuanmu yang tua dan mencintai keduanya dengan cinta yang baik dan benar. Dengan wa tuhibbahuma mahabbatan shadiqah. Dengan cinta yang benar-benar kita ya. Insya Allah kalau keluarga yang seperti ini surga di dunia, surga di akhirat. Kalau saling bertengkar, kalau saling ketemu buang muka nah, itu berarti dia tidak bahagia di dunia. Naudzubillah kalau sampai tidak bahagia di akhirat. Ini benar-benar harus kita jaga. Wa tattabi'a nasahibhuma ya. Wa antarhama ahokal sogiro wa uhtakal sogiro. Juga di samping itu dan menyayangi ya, saudara laki-laki dan perempuan yang kecil dan mencintai keduanya dengan baik dan benar, tidak menyakiti baik memukul atau berkata kasar ya. Jangan sampai kita wa an tu'dhihuma bidzurbi itu wa an tu'dhibhuma bidzurbi sampai memukul. Naudzubillah ya. Jangan sampai berkata kasar apalagi sampai memukul ya. Itu bisa perang saudara ya. Memang ya di zaman Nabi Adam pun sama, cuma perihal masalahnya zaman Nabi Adam itu rebutan hasil percintaan antara Iklimah dan Labuda, antara Habil dan Kabil ya. Rupanya zaman dahulu karena manusia sedikit maka diperbolehkan pernikahan silang ya. Nabi Adam, ya Allah, ini anak saya sudah dewasa, sudah layaknya saling mencintai dan menikah. Bagaimana saya menikahkan putra putri saya? Maka ada perintah menyilang ya. Jadi Habil Qabil ini rupanya Iklimah Labuda, Habil sama Iklimah, Habil sama Labuda ya. Kembali ke kisah Nabi Adam alaihissalam. Jadi pembunuhan atau perang saudara yang mula ini adalah putra atau putranya Nabi Adam. Pertumpahan darah dimulai dari pertumpahan darah. Akibat apa? Nah, akibat godaan setan. Udah ya, Qabil, kalau kamu memang cinta sama Iklimah, udah ya. Sikat sikat ya. Akhirnya dibunuhlah Habil ya. Padahal sudah dikasih pemilihan waktu itu. Kata Nabi Adam, silakan kita serahkan perihal pernikahan ini, Allah yang menjawab dan kamu juga yang
mengetahui siapa yang diterima amalnya oleh Allah. Ketika itu Qabil dan Habil silakan berkorban. Habil karena orangnya ikhlas, baik hati, dia menyedekahkan apa yang dia hasil tanam, hasil dia usaha, hasil usaha yang bagus-bagus diserahkan, sedekahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Si Qabil dia mikir-mikir, kalau benar, kalau tidak, udah sadar aja. Akhirnya tatkala diterima punya si Habil, belum puas juga dia. Pokoknya saya pilih Iklimah, janganlah budak. Pilih Iklimah. Jadi pernikahan di zaman Nabi Adam diperbolehkan seperti itu. Di zaman sekarang itu lemah. Makanya ada hukum pernikahan di dalam kitab fikih munakahat yang dijelaskan di sana bahwa ada yang boleh dinikahkan, ada yang haram dinikahi. Siapa itu yang boleh? Yang memang dia beda darah. Di antaranya misalnya, kan kalau satu darah masih ada hubungan kuat. Makanya ketika dalam pernikahan di KUA dilihat, ada catatan, ada hubungan enggak nih? Hubungan susu aja enggak boleh. Hubungan susu tidak boleh, apalagi hubungan darah. Kembali ke bahasan kita, Akhlaqul Bani menjelaskan sampai ke sana. Jadi kita menghormati yang besar, kakak kita yang besar menghormati adik kita yang kecil, sama kita menghormati kedua orang tua. Jangan sakiti dia, jangan pukul dia. Kalau sampai seperti itu kita berbuat baik kepada saudara kita, ini li'anna dzalika yaghdabu walidayka. Kalau seandainya dia sampai memukul, sama aja dia memukul orang tua atau kedua orang tuanya. Li'anna dzalika yaghdabu walidayka. Kalau dia memukul adiknya atau memukul kakaknya, sama aja dia memukul orang tuanya. Naudzubillah summa naudzubillah, jangan sampai kejadian dalam keluarga kita seperti itu. Makanya kita nih, ketika di rumah kalau bisa lagi kumpul makan sama keluarga, saudara-saudara, nah pesan berbuat baiklah kepada saudara-saudara kamu, saudara-saudara kita, baik sebapak si ibu maupun kita ada ponakan atau paman lagi kumpul nih, kasih tahu. Yang penting kita sudah menyampaikan. Berarti kalau kita sudah menyampaikan hal tersebut, kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak menyampaikan, nah ini kan sudah dapat nih, kita sudah suruh berbuat baik, anak atau cucu kita pesen, pulang dari sini pesen, kata bininya, apa emang mau kemana bang? Kayaknya udah siap. Kagak, pesen aja. Mama yang namanya umur kita nggak tahu. Tahu-tahu malam kita tidur, pagi-pagi nggak bangun lagi. Tahu-tahu kita habis mandi, ada karena mandinya mungkin belum siap tubuhnya menerima air, jatuh di kamar mandi, masuk rumah sakit. Nah, kita pesan, yang punya harta, yang nggak punya pesen aja, Kalau hartanya emang segitu-gitunya, ini tanah
60 meter. Anak cuma 2 pada akun aja ya. Jangan sampai dengan anak 60 meter pada putus saudara. Ya. Apa tuh? Jebrek apa? Singkatan? Oh, jebrek. Ya. Kisah di sini banyak kita dengar, di lingkungan kita banyak kita dengar. Ya, ya Allah, tanah 60 meter, anak 3 dibagi 3. Depan jatah anak pertama, ya, belakang dikit anak kedua, dapur anak ketiga. Ya. Oh, nggak mau begitu, nggak mau baginya, nggak mau begitu. Maunya rata dari 60. Ya. Akhirnya hijrah anak yang kedua. Pertama udah hijrah. Ya. Ini kembali kita, kalau seandainya kita duduk bersama ulama, sering kumpul, ya, ketika pembagian itu ajak-ajak saja. Ya, atau ajak-ajak yang ahlinya, biar di samping tidak pada bertengkar tujuannya, ya, tidak bertengkar, atur sesuai aturan ilmu faraid pembagiannya. Anak laki-laki 1,5, anak perempuan 1/2, ya. Ibunya tetap pembagian. Ya. Ada pembagian aturannya. Ya, Pak Guru. Kalau saya membagi barisan, ya, panggil dah yang ahli di sini. Siapa menurut Pak Guru cocok? Ya. Makanya banyak yang datang ke KUA. Pak, saya mau pisah, bercerai. Bagaimana nih Pak? Ya udah, sekarang panggil dulu istri kamu. Panggil anak kamu, dipanggil. Ya. Setelah kumpul di KUA, hitung kekayaan kamu berapa, sekian Pak. Setelah dikumpulkan, ya, memang ada yang mereka mungkin ada, entah dia ngerti perihal karena dia pintar ngitung-hitungan doang, beragama, ya. Oh enggak bisa seperti ini. Tapi ketika kita hadirkan orang yang mengerti, lulu. Oh begitu ya Pak, oh begitu ya. Akhirnya, ya, setelah perceraian mereka sudah pada akur, nggak pada ribut, karena sesuai syariat agama kita. Ya. Nabi Muhammad sangat wanti-wanti sekali, ya, ya. Kan kata sebuah lagu yang dikarang oleh almarhum Cak Nur, ya. Obat hati itu ada 5 perkara, itu kan. Yang pertama diantara sering kumpul sama ulama. Kumpul dalam artian disampingkan, kalau kita kumpul sama ulama, minimal ketika kita pulang ada yang kita bahas. Makanya orang-orang sahabat dulu, orang-orang tua dulu, itu anaknya memang benar-benar, kalau memang dia ingin menjadikan anaknya, kamu harus jadi pemimpin dalam rumah tangga kalau kita sudah tiada. Nah, kamu saya titip di pengajian ini, di pesantren ini, seperti itu. Tujuan apa? Kelak dia ada pengganti, kelak dia ada penerus, ya, penerus kita untuk memimpin dalam keluarga, agar keluarga tidak pada berpisah sebab warisan. Ya. Jadi sampai sana ulama, kita suruh menghormati yang besar, menghormati yang kecil walaupun orang tua tiada. Wa kadzalika la tatanazahu ma'a akhika au ukhtika ala dukhuli hammami. Ya. Begitu juga, ya, janganlah kamu di sini berbuat, ya, atau bermaksud menjadi
apalagi sampai bermusuhan ya, bersama saudara kamu, jangan. Misalnya kita tinggal berdekatan nih di sini. Ketika kita mau masuk rumah saudara kita, jangan nyelonong. Ada etikanya. Ala duhulil hamam au ala lu'bati au alal julusi. Ya. Kita disuruh ketika masuk rumah ucapin salam, juga izin kepada saudara kita yang mempunyai rumah tersebut. Ya. Kita numpang mandi, si bang, numpang mandi bang, misi deh, numpang mandi deh, ya, seperti itu. Saudara ini cuek aja masuk. Ya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Kita disuruh tetap ya kepada saudara-saudara kita ini seperti itu. Au ala syai'in wa akhar. Ya, ketika ingin duduk pun di kursinya kita izin disuruh. Kita numpang kamar mandi disuruh juga izin. Ya. Wa alaika an tasbira wa tanazala daiman. Ya. Juga senantiasa kepada saudara kita ini bersabar ketika kita melihat saudara kita yang menurut kita nggak baik etikanya. Kita sudah kasih tahu, kamu kalau masuk rumah ketok pintu dulu ya, jalannya lolong. Ya. Masih begitu juga, ya sabar. Jangan langsung kita dengan emosi. Ya. Dan kita disuruh sabar juga. Wa alaika antasbira wa tanazala daiman, disuruh ngasih tahu terus menerus ya. Jangan sampai bosan, terus kasih tahu gini ya, baiknya begini ya. Fahadha mimma yakrahu walidayka yusabbibu ridahuma. Ya. Karena dengan demikian ya, gembira orang tua kita yang sudah pulang. Bapak ibu kita yang sudah pulang gembira, ya Allah, kakaknya sangat perhatian, sangat ngemong. Ya. Adik-adiknya mungkin mereka kurang perhatian waktu ada orang tua. Jadinya lagunya seperti begitu. Karena mungkin dia bergaulnya sama anak yang memang ya, yang suka nongkrong. Bukan kita menyalahkan yang nongkrong ya. Yang orang nongkrong silakan nongkrong, tapi waktunya ngopi sambil ngaji, nah diterima di Masjid An-Nur ini ya. Mungkin seperti itu pergaulan mereka, sehingga mereka di rumah kurang ada etikanya, kurang ada sopan santunnya. Kita harus memaklumi hal tersebut ketika kita menghadapi keluarga kita ya. Kan terkadang ada kakak yang sangat temperamen. Kita ketika mungkin adiknya pulang kemalaman ya, langsung main tangan ya. Ini kan akan membuat hati orang tua kita yang telah pulang pun akan bersedih. Dampaknya adalah adik kita yang kita perlakukan seperti itu akan jauh dari kita ya. Rasulullah SAW ketika melihat hal-hal tersebut, Rasulullah nggak marah. Pernah kan ketika Rasulullah tawaf diikuti oleh orang Quraisy dengan niat untuk membunuhnya padahal waktu itu. Ya. Rasulullah udah tahu nih di belakang ada orang ngikutin kamu mau bunuh. Rasulullah jalan. Ya. Ini berarti udah siap mau menusuk Rasulullah. Rasulullah berhenti nengok ke belakang, dia pura-pura. Jalan lagi Nabi Muhammad. Nabi berhenti, pura-pura. Ketiga kalinya, ya, pas kayak begini Rasulullah nengok, kan nggak bisa berkelit ya. Nah, ngapain mas? Tapi Rasulullah nggak marah. Kenapa kamu berbuat seperti itu?
Aku membenci kamu ya Rasulullah. Dikasih Rasul. Rasulullah maafkan. Kalau memang aku ada kesalahan, aku minta maaf. Kalau memang apa yang aku sampaikan salah, ya, silakan berbuatlah semau kamu. Ya. Tapi Rasulullah memaafkan. Dengan akhlak Rasulullah, orang Quraisy banyak masuk Islam. Kita pun dakwah di rumah seperti itu. Umpama ada ponakan atau ada cucu yang mungkin ya disuruh ngajinya susah, disuruh sholatnya susah, pelan-pelan. Ayona ikut bapak, ayona ikut kakek musola, ya. Diiming-imingin apa gitu umpamanya, biar dia mau seperti itu. Kenapa? Karena dengan dia bisa ilmu agama, kita pun sekeluarga akan bahagia. Nggak usah jauh-jauh ya. Di dunia contohnya umpama bapaknya masuk PNS, anaknya masuk PNS. Wow, itu tetangga semua tahu. Anak saya. Wah, alhamdulillah. Ya anak gua. Begitu juga ketika anak kita mengetahui atau dia hafal Al-Quran, bangganya dunia dan akhirat. Itu baru contoh di dunia. Senang banget ya. Kemarin ada kiriman dari saudara saya yang mereka anak usia 8 atau 7 tahun. Disaksikan berapa tokoh di kota Mekah ketika itu ya. Dia membaca dari surat Al-Baqarah, dapat 8 juz di stop. Hanas, ahsanta, bagus semua hafal kamu. Orang pada bahagia, tetangga-tetangga bahagia ya. Karena anak yang usia 7 tahun sudah hafal 7 juz. Kita udah 52 tahun, alhamdulillah. Hafal si jus mak, jus alpukat, jus lemon, jus gapur, ya. Makanya kalau memang kita ada keinginan, ada niat, wah, saya harus ada satu anak yang harus hafal Quran, pesantren kan ya, titip dengan niat lillah untuk perjuangkan agama Allah, titip. Jangan mikirin ntar di sana dia apa-apain, jangan. Kita lillah amanah kepada Allah, serahkan, ini aku serahkan kepadamu, aku titip kepada-Nya ya, insya Allah. Jadi alhamdulillah walaupun 3 juz ya, jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai ke sana ulama kita, ketika orang tua nggak ada, keluarga anak-anaknya diarahkan biar pada hidup akur, hidup pada rukun, saling sayang, saling menghormati satu sama lain. Sampai ke sana agama kita atau ulama kita mengarahkannya. Mudah-mudahan kita mohon pada Allah, dengan kita hadir di masjid ini, keluarga kita, saudara-saudara kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, dan di keluarga kita agar pada akur sampai kita meninggalkan dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma jama'ana jam'anal marhuma wa tabarruqa min ba'dihi tabarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.